Saya Pak, terus terang, di mana-mana saya ceramah. Saya sudah 8 kali pengen ditangkap sama polisi. Saya 8 kali pengen dipenjara gara-gara saya menyinggung pemerintah. Saya bilang Jokowi goblok, saya bilang polisinya goblok, saya pengen dipenjara. Kenapa saya bilang Jokowi goblok? Kamu lihat ulama ditangkap, betul? Umat Islam dibantai, dia diam saja, betul? Mendapat pesan dari beberapa guru saya, dan waktu itu ketika saya ke lapas Cibinong, Habib Bahar bin Ali bin Smith bilang kepada saya, ya Raihan, kamu harus lebih jago dari saya. Raihan, kamu harus lebih sangar dari saya, harus lebih berani dari saya. Jangan takut kamu Raihan, apapun yang terjadi jangan berhenti, jangan berhenti untuk memperjuangkan agama. Ia diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dan atau dengan sengaja di muka umum. Habib Rehan Al-Qadri merupakan salah satu murid Habib Bahar bin Smith. Ia beberapa kali terlihat bertemu dengan Habib Bahar saat di lapas Cibinong. Baru sebulan yang lalu, saya di tempat ini belum ada sebulan. Saya bicara, ada yang bertanya di antara jamaah, Habib Rizik, itu marga azmatkan itu sayyid atau bukan? Keturunan Rasulullah atau bukan? Saya jelas bahwa azmatkan itu ya memang salah satu marga habaib dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita sampaikan. Datuk mereka itu dari Hadramaut hijrah ke India, saudara. Jadi di situ kita udah jawab begitu. Terus ada lagi pertanyaan, lalu kalau asmatkan yang ada di Indonesia ini bagaimana? Nah, jadi kita bicara marganya, saudara. Marganya ya, asmatkan itu dari keluarga turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun marga asmatkan yang beredar sekarang di tengah masyarakat, benar atau tidak mereka itu asmatkan, benar atau tidak mereka itu keturunan Rasulullah, harus diverifikasi. Mereka bawa ke Rabita Alawiyah, cek betul tidak nasab mereka. Di Rabita ada catatannya, saudara. Kalau Rabita Alawiyah mengakui, oh ini asmatkan asli, oh ini dia punya silsilahnya bersambung nasabnya, silakan dia asmatkan asli, dia seorang Habib. Tapi kalau Rabita mengatakan, oh ini enggak begini, ini bukan, ini berbeda dengan catatan kami, enggak ada catatan seperti ini bukan asmatkan, maka dia bukan asmatkan, saudara. Nah, ada segelintir orang yang mengaku asmatkan datang ke Rabita mau memverifikasi nasabnya, ternyata nasabnya tidak bersambung, saudara. Akhirnya Rabita tidak mau mengeluarkan pengakuan. Rabita itu ada buku khusus, saudara, namanya buku nasab. Kalau diuji verifikasi betul, dikasih buku nasab sebagai keturunan Nabi. Kalau diuji putus, nggak nyambung, nggak bakal diberikan, saudara. Nah, beberapa asmatkan yang datang ke Rabita tidak terbukti setelah diverifikasi. Akhirnya mereka tidak diberikan nasab daripada sebagai keturunan Nabi. Nah, segelintir orang ini kecewa, bikin yayasan sendiri. Nah, ada yayasannya Fatimiyah, ada juga yayasannya asmatkan. Begitu mereka bikin yayasan sendiri, bikin buku nasab sendiri. Yang ini saya nggak akui, saudara. Nah, jangan kemudian kemarin saya bicara asmatkan, dipotong Habib Rizik mengakui bahwa keluarga besar asmatkan semua keturunan Nabi. Saya nggak pernah bicara begitu. Kira-kira jelas tidak? Jadi buku nasab yang dikeluarkan oleh yayasan tersebut saya tidak mengakui. Saya hanya mengakui buku nasab yang dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah. Kalau Anda mengaku Habib, silakan datang ke Rabithah Alawiyah, diverifikasi. Bila terbukti betul nasab Anda seorang Sayyid, saya akui Anda Sayyid. Selesai.
Kata Luqmanul Hakim, yang membuat aku jadi orang bijak sekarang seperti ini, yang seperti kau lihat ini, dimuliakan, orang dihormati, nasihatnya didengarkan, yang membuat dia seperti apa? Nah, sekarang kan salah satu yang bikin segala hal kacau ini masing-masing mau komentar, mau bicara. Nah, kadang-kadang orang bukan ahlinya mau ikut bicara bidang yang bukan ahlinya, itu yang bikin kacau balau. Itu nggak bijak ya ikhwan. Ambillah nasihat walaupun keluarnya dari mulut anjing, saudara. Nasihat kalau keluar dari mulut anjing, walaupun anjing ini najis, tapi ada yang bagus keluar dari mulut anjing, ambil. Ya, yang mengembala kambing di tempat A, tempat B, bukankah dulu itu kamu itu? Kadang-kadang kan ada orang begitu. Nah, begitu ada ustadz, soleh, alim ngasih nasihat, kadang-kadang ada orang yang mohon maaf IQ-nya rendah, merasa pintar, ngomong gue tahu kecilnya bagaimana. Koreksi, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Saya tanya, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Yang keras dari sana. Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci. Ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak apa? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib, ya cukup jadi orang yang cinta Habib, cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, meskipun nasabnya bukan
bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok se Habib sopo. Tontok se Habib sopo. No cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun salatnya nangis sampai keluar air mata. Tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Saya hanya akan memberikan maroji. Saya akan memberikan maroji, referensi buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, agar ketika kalian membaca kitab-kitab tersebut, kalian mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang kejadian dan peristiwa Isra Mi'raj. Sebab kenapa? Sebab banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, dai-dai, penceramah-penceramah zaman sekarang ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu banyak salahnya. Contoh, pernah dengar nggak ada ustadz, kiai, habib atau dai atau penceramah ngomong begini, Jibril turun bawa cawan terbuat dari emas berisi air dari surga. Bila hati Nabi dibersihkan dari kotoran-kotoran. Jawab yang keras. Pernah dengar apa tidak? Pernah dengar apa tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau ulama atau dai manapun yang ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama. Makanya kalau mau apa-apa itu pakai maroji kayak Habib Hanif tadi, bawa kitabnya, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Kalian sibuk dengan urusan perut kalian masing-masing. Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk rakyat? Saya tanya, pernah tangan kalian diborgol, perut kalian diborgol, kaki kalian diborgol? Pernah kalian berada di dalam satu sel yang lebarnya 1 meter, panjangnya 2,5 meter, selama di situ cuma melihat 2 warna, warna merah dan warna abu-abu? Apakah pernah kalian mendapatkan percobaan? Habib Rizik, Habib Rizik, bagaimana pengorbanan di masa tuanya, di masa tua? Habib Rizik sudah tua, di masa tuanya organisasi sudah dibubarkan, 6 pengawalnya, anak-anak perempuannya terasing dari negaranya sendiri, hijrah ke Makkah. Habib Hanif di penjara, Kiai Sobri di penjara, saya 2009 masuk penjara kasus kota, 2010 masuk penjara kasus Mapriuk, 2011 masuk penjara kasus Ahmadiyah, 2012 masuk penjara kasus Demos, 2018 masuk penjara kasus Habib palsu, 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya sudah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara, diborgol perut saya, tangan saya dan kaki saya. 2021 saya bebas. Khususnya di akhir zaman, hati-hati. Yang tidak asli, yang imitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampean?
mitasi lebih banyak daripada asli. Mereknya bagus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan merek. Emas 24 karat padahal kuningan, saudara. Itulah yang terjadi. Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi nggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati. Kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang mitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar tidak lama-lama, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belum, wah, dia seperti dikasih emas. Oh, dia disuruh lompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit lompat dia, wah, dia merasa hebat. Kasih sekali untuk melihat, wah, sudah, anjing piaraan tuh. Persis loh Allah menggambarkan ini. Awas, jangan jadi ulama cogokan loh. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing, persis. Disuruh menari, disuruh ngomong gini, ngomong gitu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa matsaluhu kamathil kalbi in tahmil 'alayhi al-had aw tatruk